Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Shadaqallahul azim. Para peserta ngaos dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materi sifat huruf yang memiliki lawan. Sekarang memasuki dari bagian atau segi suara. Dari segi suara ada sifat asyiddah, lawannya ar-rakhawah, dan pertengahannya adalah tawassut. Dari atau berdasarkan mengalir dan tertahannya suara ketika melafalkan huruf hijaiyah, maka sifat hijaiyah dibagi menjadi 3 sifat, yaitu syiddah, kemudian sifat tawassut, dan sifat rakhawah. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu syiddah? Syiddah secara bahasa artinya kuat. Adapun secara istilah adalah inhibasus sauti inda nutqi bil harfi li quwwatil i'timadi ala makhrajihi. Syiddah adalah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Yang harus kita garis bawahi di sini, yakni tertahannya suara. Nah, ini berbeda dengan hamas, ya. Jadi kalau hamas tertahannya jahar, kalau jahar tertahannya nafas, ya. Kalau syiddah tertahannya suara. Nah, kadang suka ketukar ya antara segi nafas dan suara. Nah, oleh karena itu harus diingat-ingat, kalau syiddah tertahannya suara, kalau jahar itu tertahannya nafas, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi syiddah itu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya, ya. Nah, sehingga tertahannya suara disebabkan kuatnya penekanan pada makhrajnya, menjadikan huruf-huruf ini disebut dengan istilah syiddah, artinya huruf-huruf yang kuat. Apa saja huruf-hurufnya? Nah, huruf-hurufnya itu ada 8, ya, yang kemudian disingkat menjadi ajid, qaftin, bakat, ya, atau hamzah, jim, dal, qaf, qa, ba, kaf, ta. Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf syiddah ini kebanyakan huruf-huruf qalqalah, ya. Kalau kita sudah tahu huruf-huruf qalqalah, yakni ajid kutubu jadin atau baju di toko. Nah, itu ada 5 huruf, ya. Kemudian ditambah dengan hamzah, kaf, dan ta, ya, 3 huruf, jadi 8 huruf. Jadi mudah untuk mengingatnya, ya, huruf qalqalah ditambah dengan hamzah, kaf, dan ta. Tapi kalau kemudian kita ingin sesuai dengan singkatan yang original, yang aslinya, maka bisa disebut dengan ajid, qaftin, bakat, yakni hamzah, jim, dal, qaf, ta, qaf, qa, ba, kaf, dan ta. Kita praktekkan seperti apa huruf-huruf syiddah ini ketika diucapkan, baik dalam keadaan sukun atau dalam keadaan berharokat. Contoh hamzah, ya. Ketika berharokat, maka diucapkan tentu sesuai dengan makhrajnya dulu, a, ya, aida, ai, jangan sampai ai, tapi ai, kuat. Ketika sukun, dia lebih terasa lagi kuatnya. Ya, kulu, ada hentak di sana. Ya, kulu, jangan sampai ya, kulu, jangan sampai suaranya itu menjadi terdengar lemah, ya. Aida, ya, kulu. Untuk jim akan sangat lebih terasa lagi karena sudah ada modal. Sebagaimana kita ketahui, jim adalah huruf yang memantul atau huruf qalqalah. Ja'alna ajsamuhum, ya. Untuk dal, dakhala adna, ya, adna. Qaf, qala aqwam, ya, aqwam. Qa, tur, at'amahum, ba, bighair, abqa, ya, abqa. Kaf, kutubun, ak. Nah, kalau di sini perpaduan langsung antara syiddah yang disambut langsung oleh hamas, ya.
ak. Nah, jadi ketika syiddah, yakni di sini syiddahnya itu menekan, kemudian hembuskan nafas. Jadi ada dua yang dominan seginya. Pertama segi suara, ya, untuk kaf ini ak, nah menekan, kemudian keluar nafas ak, maka akan terdengar dominan perpaduan antara syiddah dan hams, ya. Kutubun aktsara. Demikian juga untuk ta, sama dengan kaf, ya. Pertama dia syiddah dulu menekan, kemudian terdengar bunyi hams, ya, atau udara, ya. Jadi ada suara yang menekan dan udara yang mengalir. Tatanazzalu atqa, ya. Sehingga sukun itu pada hakikatnya lebih terasa dari bunyi masing-masing sifat ini. Baik, selanjutnya adalah lawan daripada sifat syiddah, yakni adalah sifat ar-rakhawah, ya. Apa itu ar-rakhawah? Secara bahasa ar-rakhawah adalah lunak, ya. Lunak atau lembut, ya. Jadi kebalikan daripada kuat atau syiddah tadi. Adapun secara istilah, jarayanus sauti inda nutqi bil harfil dha'fil i'timadi ala makhrajihi. Yani rakhawah adalah mengalirnya suara. Nah, jadi ingat, kalau hams mengalirnya nafas, kalau rakhawah mengalirnya suara. Ini juga kadang suka ketukar-tukar, ya. Maka dihafalkan seginya, jangan sampai segi suara padahal segi nafas padahal segi suara. Nah, kembali kepada rakhawah, bahwa rakhawah adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf, ya, karena lemahnya penekanan pada makhrajnya. Nah, hurufnya ada 16, yakni disingkat menjadi khud, wasa, hadza, qadda, susin, zaya, sahin. Nah, untuk menghafal huruf-huruf rakhawah, pertama tentu yang wajibnya adalah kita menghafal huruf-huruf syiddah, ya. Namun di sini karena ada 3 sifat, maka setelah kita menghafal huruf-huruf syiddah, selanjutnya kita harus hafal dulu huruf-huruf yang pertengahan sifatnya, yakni huruf tawassut atau bainiyah. Nah, sisanya, ya, setelah syiddah dan tawassut adalah huruf ar-rakhawah, gitu. Baik, kita praktekkan bagaimana huruf-huruf ar-rakhawah ini seharusnya ketika diucapkan. Nah, huruf-huruf ar-rakhawah ini pada hakikatnya adalah ketika sukun akan lebih terasa, dia diucapkan dengan mengalirnya suara. Ingat, mengalirnya suara, ya. Jangan ketukar dengan mengalirnya nafas. Mengalirnya suara. Kha, contoh, khalaqa menjadi akhraja. Jadi ya, mengalir akhraja, tidak akhraja. Nah, itu tidak mengalir atau belum tepat pengucapan dari sifat rakhawahnya. Nah, sehingga durasinya itu agak sedikit panjang, ya, dibanding dengan tadi syiddah, gitu. Dha'iqah al-kurkum, ya, untuk dzal nah, jadi seperti itu, al-kurkum. Ghaibihi aglalan. Nah, jadi ada mengalirnya, tidak agla, ya, tidak langsung, tapi aglalan. Sabitun asqalaha, ya, mengalir suara asqalaha. Kemudian hayyun ahmadu, ya. Kemudian untuk zalama azlamu, itu alirannya azlamu, sehingga dibacanya tidak azlamu, tidak adla, tapi azlamu, ya. Tidak tidak merespon langsung di huruf yang ada di depannya, tetapi dialirkan dulu suaranya. Fa fil fulki afwajan, ya, afwajan. Nah, ini hati-hati, ya,
Huruf dod ketika sukun itu bukan dipantulkan, yang kalau dipantulkan berarti dia syiddah atau kuat. Tetapi huruf dod ketika sukun justru harus dilembutkan dan dialirkan suaranya. Dhoroba, al, ya, al, al, al. Nah, jadi seperti itu, tidak ada atau ada to. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf dod ini ketika sukun seringkali dipantulkan. Jadi ingat, huruf dod sekarang sudah kita ketahui harus diucapkan dengan lembut ketika sukun dan dialirkan suaranya. Al-Darruh. Shin, ya, syu'uban ashtatan. Nah, jadi ada aliran nafas ashtatan. Waw wajadaka auha, seperti itu, au, ya. Suhufan sad ashabu, mengalir, ashabu. Zai zulzilat azwajan, alirkan suaranya azwajan. Ya yusran aiman, nah, sehingga ada rohoh di sana, tidak ya, tidak demikian ditekuk ya, tapi dilembutkan, aiman. Kemudian untuk sin, sari'u asfala, mengalir asfala, ya. Nah, untuk hamzah sekali lagi ya, tidak terjadi dalam bentuk yang berharokat, ya. Dalam kalimat yang bentuk berharokat tidak terjadi pada alif, maaf ya, bukan hamzah alif, sehingga dia posisinya hanya untuk memanjangkan saja, kana, ya. Kemudian yang terakhir untuk ha, huda, ahda. Nah, seringkali untuk ha ini kelemahannya adalah dia dengan tidak menguatkan makhrajnya keluar dari pangkal tenggorokan. Nah, sekarang harus dikuatkan, seiring dengan itu maka harus dialirkan suara, dan tentu dari segi nafasnya adalah hamas, ya. Jadi syiddah dan hamas perpaduan ketika ha diucapkan, mobil khusus akan sangat terdengar ketika sukun. Hudan ahda, nah, jadi ada aliran dulu ya, jangan sampai dibunyikan sukun langsung ke huruf di depannya ahda, tapi harus ahda. Nah, itulah kira-kira bagaimana pengucapan bunyi daripada huruf-huruf yang mempunyai sifat ar-rakhawah, ya. Selanjutnya adalah sifat baik. Tawasud. Nah, sifat tawasud, ya. Nah, sifat tawasud adalah sifat yang pertengahan. Maaf. Sebelumnya ada sebuah catatan sebelum kita mustawasud. Huruf-huruf yang disifati rakhawah ketika sukun atau tasdid akan semakin nampak rakhawahnya. Maksudnya akan semakin nampak alirannya, ya. Seakan-akan suaranya berekor apabila dibaca dengan sukun. Maksud berekor itu tadi, ya, dia dialirkan ya suaranya, tidak langsung hilang dan langsung merespon huruf yang di depannya. Nah, ini yang harus kemudian kita perhatikan, dan insya Allah nanti dalam prakteknya ya, ketika kita nanti praktek, rakhawah ini paling banyak ya. Jadi ketika sukun hati-hati, nanti akan ketemu dengan rakhawah, maka tentu dibacanya sesuai dengan apa yang menjadi sebuah aturannya, dia dibaca dengan mengalirkan suaranya. Baik, selanjutnya adalah at-tawasud, ya. Ini sifat yang pertengahan. Tawasud disebut juga dengan bainiyah, ya. Jadi ada yang menyebut bainiyah atau ada yang menyebut dengan tawasud, ya. Nah, sifat bainiyah atau tawasud ini adalah pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Dia tidak terlalu kuat ya ketika diucapkan suaranya, juga sebaliknya tidak terlampau lemah, ya. Adapun tawasud pengertiannya adalah ada mukamali jaryani sautiyah wa ada mukamali inhibasi inda nutqi bil harf. Tawasud adalah tidak sempurna mengalirnya suara dan tidak pula sempurna tertahannya suara ketika membunyikan
huruf ya. Nah, jadi bukan tidak ada aliran ya ketika diucapkan, mobil khusus ketika sukun ada, tapi sedikit ya. Seringkali disebut bahwa ketika sukun cukup satu harokat ketika huruf-huruf tawasud ini kemudian diucapkan. Kemudian huruf daripada tawasud ini ada 5 ya. Ada 5, yakni disingkat menjadi apa? Lin, Umar, atau lam, nun, ain, mim, ro. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita betul-betul tanamkan dalam hati kita, untuk bagaimana menghafal huruf-huruf yang keluar daripada segi suara, maka yang pertama wajib kita hafalkan adalah huruf-huruf asyiddah ya. Ajid, qatin, bakat singkatnya. Kemudian yang kedua huruf-huruf yang bersifat tawasud, lin, umar. Nah, sisanya daripada syiddah dan tawasud ini adalah ar-rakhawah ya. Maka jika kemudian kita sudah mengenal syiddah dan tawasud, ada yang kemudian tidak dikenal dari segi suara, maka dipastikan itu adalah ar-rakhawah ya. Kita latih bagaimana sifat daripada tawasud dalam latihan, baik yang berharokat ataupun tidak. Contoh untuk lam, lisanan al-sina, al-sinatahum. Kalau kemudian dia dibaca dengan syiddah, maka akan memantul al-si. Itu salah, al-si. Atau dia dialirikan sebagai menarakhawah misalkan, al-sinatahum. Itu juga sebuah kesalahan. Jadi dia pertengahan. Al-si, tidak al, atau tidak al-si. Atau dia dibacanya dengan langsung al-si, al-si, al-sinatahum, al-sinatahum. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Jadi ada alirannya tapi sedikit. Al-sinatahum. Nun, nazzala, an'amta. Sekaligus juga sebetulnya ini mim ya. An'amta. Jadi ketika an, tawasud di sana ya. Tidak an, tidak syiddah, tidak memantul, tidak mengalir, tidak an'am ya. Jadi cukup alirannya sedikit an-a, an-a ya. Juga tidak boleh dibaca dengan langsung an-a ya. An'amta, ada alirannya. Mobil khusus nanti ketika kita belajar hukum nun sukun dan tanwin ya, maka kita akan ketemu dengan nun sukun ini ya. Maka tidak boleh kemudian kita mengabaikan daripada segi suara dari sifat tawasud huruf nun ini. An'amta. Kemudian untuk ain, alaihim a'lamu. Jadi ada alirannya a'lamu ya. Tidak a'lamu ya, tidak terlalu mengalir ya. Kemudian untuk mim, Musa amlahum. Jadi ada amla, tidak amlahum ya, tidak menahannya, tidak mengalirkannya, atau tidak memantulkannya. Amelahum itu juga salah. Dan ini juga nanti akan ketemu banyak ketika kita belajar hukum mim sukun pada posisi izhar syafawi ya. Maka membaca izhar syafawi jangan mengabaikan sifat huruf mim dari segi suaranya. Kemudian ra, rasulun, arsa ya. Dan ini ada getaran ya, tapi getarannya tidak terlalu kuat ya. Jadi pertengahan saja, tidak ya, tidak arsa, Nah, kalau itu memantul menjadi syiddah ya, atau ar ya. Tidak begitu juga kalau itu sama dengan dialirkan atau rakhawah. Cukup pertengahan arsala, seperti itu. Baik, insya Allah nanti kita akan latihan bagaimana prakteknya sifat-sifat huruf ini, tentu nanti dalam latihan secara langsung di Zoom. Kemudian kesimpulan bahwa membaca huruf rakhawah ya, ini diingat durasinya lebih lama daripada huruf tawasud. Jadi urutannya rakhawah dulu ya, karena mengalir dia suaranya, kemudian tawasud karena dia juga mengalir tapi tidak selama durasi daripada rakhawah ya. Di rakhawah kemudian tawasud alirannya seperti itu. Dan huruf tawasud lebih lama daripada huruf yang disifati dengan syiddah. Nah, kalau syiddah sudah barang tentu ya, dia tidak mengalir ya.
karena dia adalah kuat. Contoh di sini wal asr, dam, ya. Apabila dibaca waqaf maka kedua huruf terakhir akan sama-sama sukun, yakni ro dan dod akan sama-sama sukun. Yang harus kita ketahui karena shad sifatnya rafa'ah ya pada kalimat wal asri ya, dan ro sifatnya tawasud, maka shad lebih lama daripada ro. Contoh misalkan wal asri ya yang tadi saya baca menjadi wal asr. Jadi nah, ada alirannya ya. Dan itu karena rafa'ah maka alirannya lebih lama daripada ro pada posisi waqaf tersebut wal asr. Tidak wal asr, ya, tidak ro-nya juga dialirkan sebagaimana rafa'ah. Pada ba'din ya, karena dod sifatnya rafa'ah dan ain sifatnya tawasud, maka dod lebih lama masanya atau mengalirnya daripada ain. Ba'din menjadi ba'd. Ya, apalagi nanti kita belajar selain rafa'ah ini adalah istiqalah ya. Jadi memanjangnya sisi lidah dari awal sampai akhirnya. Ba'din menjadi ba'd ya. Kesalahan yang sering terjadi kadang hilang dotnya ba ya, ba aja begitu. Atau ba'd sedikit, tapi harus dialirkan ya sekarang ba'd ya. Kemudian sifat sidah tentunya ya lebih kuat dari tawasud ya, dan tawasud lebih kuat daripada rokhawah. Nah, inilah pembahasan kita terkait dari sifat segi suara ya, yakni sifat syiddah, kemudian sifat rokhawah, dan yang pertengahannya sifat tawasud. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman ya, dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan kita, wabil khusus ketika kita latihan ya dalam Zoom yang insya Allah akan kita laksanakan dari jadwal yang sudah kita tentukan. Demikian para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.